Halo, selamat malam kawan-kawanku. Balik lagi sama gua Moses di channel Shut Your Mouth ya. Jadi malam kali ini gimana nih kabar kalian? Seperti biasa di sini di gua malam. Nggak tahu di kalian apa ya kan? Jadi ya di malam kali ini gua bakal bawain kasus yang lagi-lagi belum terpecahkan, masih misteri juga kan. Dimana seorang anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun itu tiba-tiba yaitu hilang masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba apakah ditemukan udah meninggal? Enggak, aman aja. Waktu ditemukan dia itu masih hidup, masih baik-baik aja. Tapi keadaannya nggak tau lah, aneh banget pokoknya cok. Jadi ya nggak usah lama-lama lagi, jangan lupa siapin rokok kalian, vape dan kopi atau apapun itu, karena gue akan ngebahas kasus ini. Nggak terlalu panjang, videonya akan pendek aja, cuman mudah-mudahan masuk gitu ya. Jadi shut your mouth and listen my voice. oke, jadi kawan, cerita awalnya ini bermula pada tahun 2022 bulan Juni, tanggalnya gue nggak tahu kapan. Ini terjadi di Troy, Montana. Jadi awalnya ini ada seorang anak umur 3 tahun, namanya itu Ryker Webb. Ceritanya itu di siang hari, dia itu lagi main di halaman rumah mereka bersama anjingnya si keluarga Webb ini, si anjingnya si Ryker inilah, si anak ini gitu kan. Mereka lagi main, happy aja, aman-aman aja, semua itu berjalan dengan lancar gitu kan. Mereka riang, senang, main gitu, namanya juga anak kecil gitu kan. Sampai di satu sore maksudnya di sore hari, udah menjelang sore, tepatnya itu di jam 4:53, udah mau jam 5 lah pokoknya. Akhirnya udah jamnya untuk pulang gitu, entah itu dari si nyokap atau mamanya atau bapaknya si Ryker Webb ini manggil, Ryker Webb lagi, Ryker udah jam pulang nih, ayo pulang masuk rumah gitu kan. Nah mungkin saat mereka teriak begitu, mereka nggak sadar si Ryker ini udah nggak ada. Yang pulang ke rumah itu cuman si anjingnya si keluarga Webb ini. Tapi si anak satu ini, si Ryker Webb ini nggak pulang cok, nggak pulang. Akhirnya udah sore dan udah dipanggil masuk gitu kan, si anjingnya masuk tapi Rykernya nggak masuk. Ya siapa yang orang tua nggak panik gitu kan. Akhirnya dicek lah sama ibunya keluar rumah, dicari-cari gitu, dicari-cari, nggak dapet nih kawan. Bapaknya juga ikutan cari gitu kan di sekeliling rumahnya, itu nggak ada. Nah di sini tuh di halaman atau enggak maksudnya di daerah Montana, di Troy Montana ini, itu terkenal dengan banyak hutan. Ini kayak masih hutan yang lumayan lebat, yang masih bisa dibilang masih pokoknya masih hutan banget lah. Apa sih namanya, apa sih bilangnya, nggak tahu lah aku. Pokoknya hutan lebat banget pokoknya. Nah akhirnya mereka itu nyari gitu kan, mereka nyari, tapi ini mereka itu belum lapor polisi. Jadi benar-benar masih keluarganya si Webb ini sama warga-warga di situ. Akhirnya mereka minta tolong buat nyariin si anak mereka ini, si Ryker Webb ini. Tapi akhirnya udah sampai mau malam pokoknya udah mau gelap, tapi mereka nggak dapat si anak mereka, si Ryker Webb ini. Nah akhirnya mereka pun memutuskan untuk lapor ke kepolisian. Singkat cerita, mereka telepon polisi, Pak, anak saya Pak, Ryker Webb nggak ketemu Pak, dia hilang, dia main tiba-tiba sore-sore udah nggak pulang gitulah pokoknya katanya si bapak atau ibunya si Ryker Webb ini. Nah akhirnya di saat waktu ditelepon polisi, otomatis polisi langsung cepet-cepet dong datang ya kan. Akhirnya dicarilah si Ryker Webb ini di hutan. Tapi ya hari pertama berjalan, pencarian pun dijalankan oleh polisi dan tim gitu kan. Tapi di malam pertama hasilnya nihil kawan, nggak ada tanda-tanda Ryker Webb ini berada. Akhirnya maksudnya drone udah diterbangkan, anjing pelacak juga, sampai helikopter dipakai buat nyari si anak ini gitu, tapi nggak ketemu. Akhirnya singkat cerita, sampai malam pun karena nggak ada tanda-tanda gitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk stop pencarian karena kan udah malam percuma. Akhirnya mereka pengen lanjutin pencariannya itu besok. Masuklah ke hari kedua nih. Hari kedua apakah ketemu? Enggak kawan, masih belum ketemu dan nggak ada tanda-tanda sama sekali. Nah akhirnya hari ketiga akhirnya polisi memutuskan untuk mencari ke seluruh area yang ada di daerah Troy, Montana ini. Di mana itu mereka mencari di rumah-rumah, kayak di
orang yang peternak-peternak, mungkin yang ada tempat-tempat penyimpanan, semuanya punya rumah-rumah warga itu dicekin semua sama si polisi-polisi ini. Tapi apa parahnya, apakah mereka dapat si rekrut? Enggak cuy, nggak dapat sama sekali si anak ini. Lu bayangin deh, anak 3 tahun di luar sana, nggak tahu yang untung-untungan kalau dia masih hidup kan pada saat itu kan, juga mereka nggak tahu kalau dia masih hidup. Lu bayangin ya, anak 3 tahun bertahan hidup di luar sana dengan cuaca yang bisa dibilang ya iklim yang, maksudnya ini kan konteksnya di dalam hutan kan, maksudnya ya lu bayangin aja lu masih kecil hidup dalam hutan sendirian, siapa juga yang nggak, maksudnya yang panik gitu kan, buset dah. Nah akhirnya setelah pencarian besar-besaran pun dari tim penyelamat, polisi segala macam, itu pun percuma, maksudnya kayak mereka itu nggak dapat apa-apa, sampai hanya mereka harus menutup hari ketiga juga dan harus melanjutkan ke hari keempat. Nah hari keempat nih kawan, ada satu pasangan tua yang bernama gue nggak tahu namanya siapa karena gue cuma dapat informasi pasangan tua gitu kan. Mereka akhirnya memeriksa gudang mereka yang ada di Pine Ridge Road waktu itu. Dan di saat mereka buka gudang mereka, nah disclaimer dulu ya, sorry, gudang ini itu udah jarang banget mereka datengin, jadi udah kayak gudang. Terus itu juga lumayan ada jarak, lumayan agak jauh juga dari rumah mereka keluarga tua ini tinggal. Nah di saat mereka jadi intinya waktu mereka ngecek gudang ini, posisinya gudang ini udah nggak kepake, udah cukup lama, jadi udah nggak keurus gitu lah. Dan di saat mereka ngecek, Ryker Webb nih kawan, anak 3 tahun itu ada di dalam gudang itu, cok, sendirian. Dan yang paling parahnya, yang bikin kaget juga sama orang-orang, yaitu dia masih hidup. Syukurlah kan dia masih hidup, tapi kondisinya itu udah parah banget lah pokoknya. Udah pucat, udah kelaparan, nggak makan ini kan sampai berhari-hari. Terus yang paling ngeri lagi nih, itu matanya itu kayak gimana ya, biasanya orang kan matanya kayak gini biasa aja, ini matanya tuh kayak sampai nggak gitu, maksudnya sampai kayak melotot gitu, sampai keluar. Udah kayak, maksudnya aneh banget lah kondisinya di saat mereka nemuin si Ryker Webb ini. Nah akhirnya di saat ditemukan, orang tuanya juga ikut senang gitu kan, karena ya anaknya si Ryker Webb itu, anak mereka si Ryker Webb itu juga masih hidup, cuman ya kondisinya yang seperti kayak gue bilang tadi gitu, udah kelaparan, kedinginan gitu kan. Terus kondisinya tuh benar-benar udah aneh banget lah gitu, udah matanya udah melotot gitu kan. Nah akhirnya itu ditanya lah si Ryker Webb, terus namanya juga anak kecil kan ya, dia cuman sekedar bilang ya dia nggak banyak ngomong, karena ya itu juga gue kurang dapet informasi yang jelas, karena cuma itu yang gue dapetin, dimana ya dia cuma bilang kalau dia itu cuma sempat tidur di kantong mesin apa sih, pemotong rumput gitu loh. Jadi dia tidur di situ gitu kan, karena ya dingin dan nggak ada tempat tidur. Yang gue bingung ya, di saat ditanyain siapa yang bawa kamu ke sini, gimana kamu bisa sampai di sini, apa yang terjadi sama kamu, itu dia nggak ngejawab gitu kan. Nah akhirnya karena kasus ini udah mulai menyebar kan ke kota-kota, pokoknya udah nyebar lah ke internet segala macam. Orang-orang pun bilang kalau si Ryker Webb ini itu mungkin dijaga, mereka bilang ini dijaga sama makhluk hutan. Ya gua nggak ngerti maksudnya tuh kayak gimana, tapi kata mereka tuh kayak gitu. Cuman ada juga yang bilang seperti ini. Jadi di saat Ryker Webb diculik, dan akhirnya maksudnya ada orang yang menculik si Ryker Webb, dan di saat dilakukan pencarian, karena dia udah tahu rame nih yang nyari, dan dia takut untuk ketahuan dia yang culik si Ryker ini, akhirnya itu dikembalikan lagi. Jadi nggak jadi deh, gue takut gitu kan, akhirnya dibalikin lagi, ditaruh di gudang itu tadi gitu kan. Nah dan akhirnya polisi mencari tahu lah ya kan. Di saat polisi mencari tahu, polisi pun berusaha untuk investigasi tempat-tempat, polisi juga mencoba untuk investigasi si Ryker Webb ini, cuman hasilnya tetap nihil, maksudnya nggak ada hasil apapun, karena ya tindak-tindak kejahatan pun nggak ada, karena posisi si Ryker Webb ini dia itu nggak ada luka,
dia nggak ada luka sama sekali, nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada tanda-tanda dipukulin atau dikasarin gitu, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin kondisi fisiknya itu yang udah berubah, yang gue bilang tadi, matanya udah, pokoknya mukanya, mimik mukanya itu udah berubah. Itu nggak tahu, mungkin itu dari karena trauma atau gimana, itu juga masih kurang jelas. Tapi intinya di saat diinvestigasi sama polisi, si Riker Webb ini itu masih susah untuk menjawab, karena kan ya namanya juga anak masih 3 tahun, belum ngerti apa-apa juga. Dan juga mungkin dia juga udah terlalu trauma untuk menceritakan hal yang dia alami selama beberapa hari dia hilang. Gue juga kurang tahu. Nah akhirnya pun ya kisah itu, kasus ini masih jadi misteri juga, kenapa kondisi Riker Webb di saat dia kembali, maksudnya didapatkan, kondisinya itu seperti itu, masih aneh gitu kan. Jadi ya begitu deh. Jadi ya kawan, itulah ceritanya si Riker Webb. Mungkin ya agak pendek sih ceritanya, cuman untuk informasi pun yang menyebar ke internet itu cuman itu doang yang gue dapetin. Jadi sorry juga kalau mungkin ada salah kata atau mungkin ada beberapa info yang gue melenceng. Coba kalian tulis di kolom komentar supaya bisa membenarkan, dan juga masih pemula gitu kan sekali lagi, jadi sorry banget. Dan oke, coba deh kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang si kasus Riker Webb ini yang masih 3 tahun tiba-tiba hilang gitu aja, balik-balik kondisinya udah kayak begitu ya kan. Coba deh tulis di kolom komentar, dan apalagi yang yang pengen kalian dengerin gua bahas, coba ditulis di kolom komentar juga ya kan. Napas pun ngomongnya cok. Dan ya videonya sampai di sini aja. Semoga video gua ini bisa menghibur kalian gitu kan, meskipun kasusnya agak mengerikan dan sangat aneh gitu kan, dan pembahasan gua juga agak aneh gitu kan, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian suka gitu ya. Dan gua pamit, shut your mouth and see you, bye bye.